Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, distinguished guests, colleagues, and friends. It is a profound honor for me to stand before you today. My name is Dwiki Satria Gunawan, number NPM 2441103. I'm from class management 24C. And I will be guiding you through a critical exploration of form of cooperation in business activities. In the complex tapestry of today global economy, the all at the if you want to go fast, go alone if you want to go far, go together has never been more relevant. No cooperation, regardless of its size, possesses every resource necessary to dominate a market indefinitely. Therefore, understanding the legal architecture and the strategic variation of business partnership is the key to unlocking sustainable growth. Today, we will examine how Indonesia law provides a framework for these synergies. Let us begin. Langsung saja, yang pertama ada definisi dan filosofi kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis bukan sekedar kontrak di atas kertas, melainkan sebuah persetujuan strategis antara dua belah pihak atau lebih untuk menggabungkan sumber daya seperti modal, teknologi, dan keahlian demi mencapai tujuan ekonomi yang tidak mungkin dicapai secara mandiri. Secara hukum di Indonesia, fondasi utama kita adalah pasal 1320 KUH Perdata. Pasal ini menetapkan 4 yang penyangga yang menentukan sah atau tidaknya sebuah kerjasama. Yang pertama, kesepakatan. Harus ada pertemuan kehendak tanpa paksaan, penipuan, atau kehilafan. Yang kedua, kecakapan. Para pihak harus memiliki status hukum yang sah untuk meningkatkan diri, misalnya sudah dewasa menurut hukum atau merupakan direksi yang sah dari suatu PT. Dan yang ketiga, objek tertentu. Apa yang dikerjasamakan harus jelas, misalnya proses pembangunan jalan tol atau distribusi produk elektronik. Keempat, kuasa yang halal. Kerjasama tersebut tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Selanjutnya, mengapa perusahaan harus bekerja sama? Banyak yang bertanya kenapa tidak berkompetisi saja. Jawabannya adalah karena kolaborasi menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Yang pertama, efisiensi dan pengurangan biaya. Dengan bekerja sama, perusahaan dapat berbagi beban biaya produksi dan biaya riset. Kedua, ekspansi pasar. Perusahaan lokal seringkali bekerja sama dengan mitra asing untuk mendapatkan akses ke pasar internasional, begitupun sebaliknya. Ketiga, distribusi resiko. Dalam proyek beresiko tinggi, kegagalan tidak akan langsung mematikan satu perusahaan karena resiko tersebut dipikul bersama. Akses pengetahuan. Kerjasama adalah jalur tercepat untuk transfer teknologi dan akses ke pengetahuan baru yang belum dimiliki internal perusahaan. Kemudian yang kelima, inovasi vs monopoli. Kerjasama yang sehat mendorong lahirnya inovasi baru bagi konsumen dan mencegah penguasaan pasar secara tidak sehat oleh satu pihak saja. Ketiga, bentuk kerjasama struktural, merger dan joint venture. Mari kita bahas model penggabungan yang paling berdampak besar secara organisasional.
Yang pertama, merger atau fusi. Ini adalah penggabungan badan usaha di mana satu perusahaan menyerap perusahaan lain untuk keduanya melebur menjadi entitas ekonomi baru. Yang pertama, horizontal. Terjadi ketika dua pesaing di industri yang sama bergabung, misalnya dua produsen semen besar bersatu untuk meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua, vertikal. Ini tentang menguasai rantai pasok. Contohnya, pabrik pemintalan benang bergabung dengan pabrik kain dan garment untuk memastikan bahan baku selalu tersedia dan harga lebih kompetitif. Selanjutnya, joint venture atau JV. Ini adalah penggabungan sementara melalui perjanjian untuk menggarap proyek tertentu. Di sini para pihak tetap menjadi entitas yang berbeda, namun berbagi modal, risiko dan keuntungan secara proporsional sesuai perjanjian. Kemudian yang keempat, kerjasama kontrak dan operasional lanjut. Selain penggabungan besar, ada bentuk kerjasama yang lebih fleksibel untuk tetap krusial. Yang pertama, konsorsium. Sering kita lihat pada proyek infrastruktur pemerintah, beberapa perusahaan besar membentuk satu kelompok sementara untuk memenangkan tender dan mengerjakan proyek kompleks yang membutuhkan alat berat serta modal raksasa. Kedua, keangenan dan distributor. Ini adalah perpanjangan tangan perusahaan. Agen atau distributor bertindak sebagai perwakilan resmi untuk menjual produk di wilayah geografis tertentu tanpa perusahaan pusat perlu membangun gudang di setiap kota. Kemudian ketiga, franchise atau waralaba. Ini adalah model bisnis di mana pemilik merek memberikan lisensi beserta seluruh sistem operasinya kepada pihak lain. Anda tidak hanya membeli nama, tapi juga standar pelayanan dan kualitas produknya. Kemudian yang keempat, will operate transfer atau BOT. Ini adalah kemitraan yang sangat populer antara pemerintahan dan swasta. Swasta membangun fasilitas publik, misal bandara atau pelabuhan, mengoperasikannya untuk mengambil keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Lalu setelah masa kontrak habis, aset tersebut diserahkan kembali kepada negara. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dan implikasi hukum. Sebagai penutup, pemilihan bentuk kerjasama bukanlah keputusan yang bisa diambil secara sembarangan. Setiap pelaku bisnis harus menyesuaikan skala usahanya dengan bentuk hukum yang paling relevan. Kepatuhan terhadap regulasi di Indonesia, baik KUA Perdata maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas, adalah mutlak untuk memastikan investasi Anda melindungi dan tujuan laba maksimal dapat tercapai secara aman. That bring me to the end of my presentation. To summarize, the synergy created through business cooperation is the most powerful tool for navigating the uncertainty of the global market. However, it must always be built upon a solid legal foundation to ensure mutual benefit and longevity. I hope this overview has given you a clear perspective on how to structure your future partnership. Thank you very much for your attention. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.